Orang-orang anak-anak kecil-kecil tahu kalau Rasulullah selesai sholat karena di masjid itu ramai zikir. Itu kata Ibnu Abbas. Waktu itu masih kecil. Oh, berarti udah selesai sholat. Mengapa zikirnya keras? Wahabi kalau ada sholat di tempat kita, lalu imamnya zikir keras, biasanya langsung emosi dan pergi. Betul? Kan kerjanya Wahabi, habis sholat aja emosi. Makanya jangan ikut Wahabi, karena orang ikut Wahabi emosian orang, mudah marah. Ada murid saya mantan Wahabi, saya tanya, kamu dulu ketika Wahabi kalau sholat di masjid lalu imamnya zikir keras, kamu pergi? Iya Kiai. Kenapa? Karena kata Ustadz itu namanya hajar, protes pada kesalahan, pada kemungkaran. Sekarang gimana? Malu Kiai. Kenapa? Ternyata kita yang keliru. Yang ingin saya sampaikan pada kajian pagi ini adalah menyikapi situasi terkini khususnya di Indonesia. Bagaimana Islam ini pertama kali disebarkan kepada bangsa kita itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya bermacam-macam. Kalau orang Riau, orang Sumbar, orang Sumut sampai Aceh biasanya mengikuti tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalaupun ada tarekat yang lain seperti Syatariyah atau lain-lain itu sedikit, kebanyakan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Walhasil umat Islam ini, Islam yang pertama kali disebarkan kepada leluhur kita memang Islam Ahlus Sunnah. Ciri-cirinya apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat subuh pakai kunut. Betul? Dari dulu pakai kunut. Yang nggak pakai kunut ini baru-baru ini. Dari dulu awal-awalnya kunut. Kemudian basmalahnya dibaca jahar, dibaca nyaring. Kemudian sebelum sholat membaca usolli fardhu subhi raka'ataini adzan mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau baca usolli berarti terkontaminasi. Kalau yang asli bangsa kita baca usolli. Ini sholat. Habis sholat biasanya zikir jahar, zikir nyaring. Habis sholat lalu doa bersama. Habis itu salam-salaman. Kadang salamannya 3 kali. Begitu nyampe habis sholat sunnah ya, qobliyah subuh salaman. Nanti selesai sholat subuh salaman. Habis itu mau turun salaman lagi. Ini ciri-ciri bangsa kita. Ini sholat 5 waktu. Kemudian ciri-ciri dalam hal budaya. Kalau ada keluarga meninggal, Ahlus Sunnah ini biasanya mengadakan acara kenduri atau tahlilan. Entah kalau orang Riau nyebutnya apa biasanya. Tahlil ya. Tahlil yang ada makanan. Dan ketika pemakaman dibacakan talqin. Kadang selain talqin dibacakan tahlil. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah kematian. Kemudian di bulan Rabiul Awwal menggelar maulid, peringatan maulid. Di bulan Rajab menggelar peringatan Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan menggelar peringatan Nuzulul Quran. Ini ciri-cirinya. Ya ciri-cirinya secara umum seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari dulu sejak awal disebarkan seperti itu.
Belakangan ini muncul aliran-aliran baru. Dan aliran baru yang disebut dengan aliran sesat. Dan aliran sesat ini banyak di negeri kita. Jangan dikira cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Kira-kira sejak 200 ya atau 150 tahun yang lalu ada 3 aliran sesat pertama kali muncul. Siapa? Pertama Salafi atau Salafi Wahabi atau Wahabi, terserahlah. Salafi Wahabi ini sama. Mereka sebenarnya Wahabi, cuma gak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Sejak dulu ini ada. Yang kedua Syiah, ini Syiah. Yang ketiga kebatinan. Kebatinan ini orang-orang yang mengajak mengikuti ajaran tarekat atau tasawuf tetapi tidak sholat. Gak sholat 5 waktu. Ini tasawuf. Ini 150 tahun yang lalu ini baru ada 3 aliran. Kira-kira kalau 150 tahun lalu ada 3 orang, sekarang ini anak cucunya berapa kira-kira? Kan ramai. Kalau sekarang ini aliran sesat sudah bukan 3 lagi. Ada berapa? Mungkin 30, mungkin 300, mungkin 3000. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan aliran sesat di daerah Tapal Kuda. Tapal Kuda ini Jawa Timur, Surabaya ke timur, yang meliputi kabupaten kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Berapa? 10 kabupaten. 10 kabupaten ini aliran sesat tercatat lebih dari 250 macam. Ini separuh Jawa Timur. Berarti kalau dipukul rata, di Jawa Timur itu sekitar 500 macam aliran sesat. Pulau Jawa ini 6 provinsi. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa ada berapa aliran sesatnya? 5 kali 6, 3000. Indonesia ini berapa provinsi? 27 itu dulu. Sekarang 33 ya. 33. Kalau tiap provinsi di luar Jawa misalnya 200 kali 33 itu berapa itu? Artinya banyak saudara, dan ini bukan kebanggaan. Karena ini kelompok gak bener ini. Ini aliran sesat. Jadi banyak. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling besar itu pertama Wahabi atau Salafi. Salafi ini paling besar. Paling besar. Yang nomor 2 dulu HTI Hizbut Tahrir. Tapi sekarang sudah redup karena tahun 2017 dilarang oleh pemerintah. Yang nomor 3 Syiah. Yang nomor 4 liberalisme pluralisme. 5, 6 dan seterusnya. Untuk di Pekanbaru atau di Riau, yang paling meresahkan itu Salafi Wahabi. Salafi atau Wahabi. Mengapa? Mereka banyak bikin masjid, bikin lembaga pendidikan, banyak membuka rumah tahfidz. Ini di wilayah Riau. Dan mereka dananya kuat. Di Riau macam itu. Nah, kita yang perlu sampaikan bagaimana menyikapi mereka. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus tahu gimana Salafi Wahabi ini. Pertama, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Salafi Wahabi ini termasuk aliran sesat. Mengikuti aliran sesat itu gak boleh, berdosa hukumnya.
orang ikut Salafi Wahabi hukumnya haram, berdosa. Mengapa? Karena kelompok tidak benar. Nah, makanya kita ini kalau punya anak ya hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita belajar Al-Quran atau sekolah di tempat mereka Salafi Wahabi. Mengapa? Anak-anak ini kalau belajar di tempat mereka, maka sebentar lagi akan menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Dan ini betul, banyak curhatan pada saya. Pasti jadi anak durhaka. Mengapa anak durhaka? Pertama, orang tuanya disesatkan. Setelah itu naik kelas dikafirkan orang tuanya. Habis itu orang tuanya ditinggalkan. Ini Salafi Wahabi. Nah, apa bukti-bukti Salafi Wahabi ini? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Salafi Wahabi. Kalau di Pekanbaru di Indonesia, ciri-cirinya Salafi Wahabi, kalau ibadah sholat, kalau sholat subuh biasanya nggak pakai kunut. Dan nggak pakai bukan karena nggak hafal. Kadang-kadang ada yang nggak pakai kunut. Ditanya kenapa nggak pakai kunut? Ikut Wahabi. Bukan Ustadz, bukan ikut Wahabi, memang nggak hafal. Bukan itu. Dia nggak pakai kunut karena menganggap kunut itu tidak sunnah. Kalau kita mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah kan menganggap baca kunut itu sunnah. Kemudian kadang-kadang ketika baca Fatihah gak lengkap, basmalahnya gak dibaca, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau mau sholat niatnya tidak dilafatkan, gak baca usolli, langsung aja nyelonong langsung takbir. Dan habis sholat biasanya gak baca zikir, imamnya langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak, jamaahnya gak dengar baca apa dia, gak dengar. Karena jamaahnya gak dengar, jamaahnya bingung mau baca apa ini. Karena bingung, akhirnya jamaahnya tolah-toleh, bingung, akhirnya turun. Begitu turun, imamnya ikut turun. Ini ciri-ciri Wahabi sholatnya macam itu. Dan kalau sholat Jumat, Wahabi biasanya azannya sekali, betul. Kalau di Jawa azannya sekali, di Riau sekali juga ya. Pernah sholat Jumat di tempat mereka? Pernah? Azannya sekali, dua kali? Hah? Sekali ya. Dan gak ada tongkat ya di masjidnya. Betul? Gak pakai tongkat emang. Kalau kita pakai tongkat. Ini sholat Jumat. Kita sholat Jumatnya ada qobliyah Jumat. Mereka membid'ahkan qobliyah Jumat. Ini sholatnya. Kemudian tradisi mereka, ada orang mati gak ada talqin, gak ada bikin tahlil. Kemudian juga gak ada selamatan, gak ada kenduri, gak ada ziarah kubur, itu orang mati. Nah kemudian gak ada maulid, gak ada Isra Mi'raj, ya macam-macam gak ada. Ini mereka. Nah, apa di antara bukti-bukti Salafi Wahabi itu tidak benar, sesat? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan ciri-ciri aliran sesat di akhir zaman. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran itu bagus, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Baca Quran. Ternyata orang yang baca Quran ini Rasulullah cemas, khawatir, takut. Mengapa? Berarti orang baca Quran model ini membahayakan.
Jadi kata Rasulullah, sesuatu yang aku khawatirkan orang yang baca Quran. Mengapa Rasulullah khawatir? Padahal ini baca Quran. Diterangkan dalam hadis itu, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa shara ridaan lil Islam. Hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok bisa indah karena Al-Quran? Mungkin dia hafal Quran, kemudian suaranya merdu kalau jadi imam, indah. Orang-orang senang. Kita ini kalau punya imam ya, suaranya merdu, bacaan Qurannya bagus, kan indah. Anaknya siapa ini? Coba belum kawin misalnya. Ini anaknya siapa? Mengapa? Mau ditawarkan sama anak tetangga, atau mau diambil mantu misalnya. Quran indah. Setelah orang ini indah karena Al-Quran, wa su'ara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa menjadi penolong Islam? Mungkin dia jadi imam masjid, mengajak orang bertaubat kepada Allah, mengajar Al-Quran, buka rumah tahfidz, membuka pondok pesantren, dan lain sebagainya. Setelah menjadi penolong Islam, apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masyaallah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah. Yang tidak syirik disyirikkan, yang tidak haram diharamkan, yang tidak bid'ah dibid'ahkan, yang tidak sesat disesatkan. Kemudian bagaimana setelah merubah? Fansalakha minhu, dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Al-Quran dilepas bagaikan ular melepaskan bajunya. Wa nabadhahu wara'a dhahri, lalu Al-Quran dibuang jauh-jauh ke belakang. Setelah dia meninggalkan ajaran Al-Quran dirubahnya, fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Dipedang, dibunuh. Kalau punya pistol, tetangganya dipistol. Kalau punya bom, tetangganya dibom. Mengapa begitu? Waramahu bisyirki, dan tetangganya dituduhnya syirik. Jadi tetangganya disyirikkan. Kok bisa disyirikkan? Ajaran Al-Quran dirubah. Dia mengkafirkan pakai Al-Quran yang dirubah maknanya. Menyesatkan orang pakai Al-Quran yang dirubah penafsirannya. Dirubah-rubah. Para sahabat bertanya, ayyuhuma aula bisyirki ya Nabi Allah? Siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, hai Nabi Allah? Apakah orang yang menuduh syirik ar-rami amil marmi? Apakah orang yang menuduh syirik atau orang yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, di dalam hadis ini, di antara tanda-tanda aliran sesat di akhir zaman, pimpinannya atau orangnya, ini Qur'annya bagus. Indah karena Al-Quran, suaranya merdu karena Al-Quran. Dan dia menjadi penolong Islam, sampai-sampai orang memanggilnya Ustadz. Kadang-kadang orang memanggilnya Buya. Tapi bagaimana ajaran Al-Quran dirubahnya sama dia? Yang tidak syirik disyirikkan, yang tidak haram diharamkan, yang tidak sesat disesatkan, dan lain sebagainya. Siapa yang cocok dengan aliran ini? Yang jelas adalah aliran Salafi, aliran Wahabi. Apa contohnya kalau mereka merubah ajaran Al-Quran? Salafi Wahabi ini, kalau ajarannya berbeda dengan kita, pakai dalil Al-Quran, biasanya dalil Al-Quran diselewengkan. Ini contoh, kita ini ya, orang umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah, ini kalau berdoa seringkali pakai tawassul, berwasilah. Berwasilah itu artinya berperantara. Mengapa kita bertawassul? Al-Quran mengajarkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan carilah wasilah menuju Allah. Carilah perantara menuju Allah. Jadi kita diperintahkan bertakwa, lalu diperintahkan berwasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu kata Imam Ibnu Katsir, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang digunakan mengantarkan kita sampai pada tujuan. Saya ini beberapa waktu yang lalu dari Surabaya ke Pekanbaru. Coba saya gak pakai wasilah, misalnya jalan kaki, kira-kira sampai belum ke Musholla Al-Abrar, kira-kira 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu? Belum. Karena ingin cepat sampai, naik pesawat. Ternyata naik pesawat dari Surabaya ke Pekanbaru kurang lebih 2 jam 15 menit. Nah, pesawat itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Pekan. Nah, sekarang kalau wasilah perantara menuju Allah, kita ini sering berdoa pada Allah. Ternyata berdoa, Allah berjanji setiap kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan permohonan kalian. Cuma kita bertanya-tanya, Allah ini kalau berbicara pasti benar. Orang berdoa dikabulkan, doa saya ini pasti terkabul. Tapi mengapa pesanan saya gak datang-datang? Saudara kadang-kadang kan pesan online kan ya. Misalnya ibu-ibu modern ini kadang-kadang gak pernah kemana-mana, tapi belanjanya tiap hari. Mengapa? Belanjanya online. Kadang-kadang begitu. Nah, orang yang ahli aplikasi online ini kan ngerti. Jadi sama pihak apa namanya ya, toko penjual, ya pesanan Anda mau diantar. Ternyata ditunggu-tunggu gak datang-datang. Kita ini mesti minta sesuatu pada Allah gak datang-datang. Kenapa ini? Gak datang-datang permohonan kita. Katanya dikabulkan. Oh, rupanya kita ini banyak dosa. Orang ini kalau banyak dosa, doanya terkabul, tapi barangnya lambat. Kadang-kadang ada orang ingin mobil mewah, ya Allah ingin punya mobil macam ini, doa terus. Ketika sehat gak mampu beli mobil, begitu usianya sudah tua, kalau naik mobil sakit-sakitan, ternyata anaknya oleh Allah diberikan kemampuan beli mobil. Baru ingat dia, loh awak dari dulu memang ingin beli mobil macam ini, kok sekarang mobilnya datang? Ternyata anaknya yang mampu. Setelah dia gak kuat naik mobil karena sudah gak sehat. Ini mengapa doa kita lambat? Kita ini perlu perantara. Karena kita ini bukan orang soleh. Kalau orang soleh gak perlu berdoa. Kadang-kadang ingin aja dikasih oleh Allah. Dulu di Jawa itu ada istrinya kiai, orangnya solehah. Kalau misalnya ingin mangga, padahal tidak lagi musim mangga, kadang-kadang beliau bilang sama santrinya atau sama pembantunya, saya ini kok ingin makan mangga ya. Tiba-tiba sebentar kemudian ada tamu, assalamualaikum. Ternyata tamu ini oleh-olehnya bawa mangga. Padahal cari di toko, cari di pasar gak ada. Ingin dikasih oleh Allah. Kadang-kadang beliau itu bilang, kok ingin makan durian ya. Kalau di Pekanbaru kan ada durian runtuh kan, di Jalan Apoy dekat bandara itu. Durian runtuh. Kok ingin makan durian, padahal lagi tidak musim. Cari durian di mana-mana gak ada. Sebentar lagi, sebentar kemudian ada tamu, assalamualaikum, oleh-olehnya bawa durian. Ini kalau orang-orang soleh itu gampang, ingin aja dikasih oleh Allah. Kalau yang tidak soleh ini berdoa lama, maka bagaimana? Perlu wasilah tawassul. Bertawassul dengan Nabi atau dengan Nabi.
Kata Wahabi, orang bertawassul, berwasilah yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran syirik, kafir. Mengapa dikafirkan? Mereka pakai Al-Quran tapi salah faham. Kata Wahabi, kamu semua syirik semuanya. Mengapa? Karena kalian orang tarekat ini bertawassul, berwasilah. Mengapa syirik? Karena di dalam Al-Quran orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW ketika ditanya, hai orang musyrik, mengapa kamu menyembah patung-patung? Mengapa kalian menyembah berhala-berhala? Orang musyrik beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang musyrik menyembah berhala untuk mendekatkan diri pada Allah. Berarti sama dengan kalian. Orang musyrik kafir, kalian kafir juga. Karena kalian bertawassul dengan para nabi dan wali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kata Wahabi. Dan ini jelas salah Wahabi. Merubah Al-Quran. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah kepada berhala. Makanya Al-Quran menggunakan diksi, menggunakan narasi, menggunakan redaksi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Kami tidak beribadah, tidak menyembah kepada berhala, melainkan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Artinya orang musyrik itu memang menyembah kepada berhala. Sedangkan orang beriman yang bertawassul dengan nabi atau dengan wali itu tidak beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada wali, ibadahnya kepada Allah. Cuma nabi itu dijadikan sebagai wasilah perantara sesuai dengan perintah Al-Quran. Contohnya, contoh tawassul. Hadis ya, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lain dari Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tunanetra. Tunanetra itu gak bisa melihat. Lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari. Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari buta. Mendengar permohonan laki-laki itu, Rasulullah memberikan opsi, memberikan pilihan. Kata Rasulullah, in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja. Biarkan tetap buta, itu lebih baik buat kamu. Karena kamu kalau buta gak bisa lihat maksiat. Kamu kalau buta itu ujian, kamu dapat pahala terus. Wa in syi'ta da'autu, tapi kalau kamu mau aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, fada'uhu ya Rasulullah, doakan aja Rasulullah. Biar kalau pergi ke masjid gak minta, gak nunggu orang yang antar, pergi sendiri. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah mengajarkan orang itu cara berdoa. Kata Rasulullah, itil midha'ah, kamu datang tempat wudu. Fa ahsinil wudu, lalu kamu kerjakan wudu dengan baik, wudu yang sempurna. Tsumma til masjid, lalu kamu pergi ke masjid. Fa sholli rak'atain, lalu kamu sholat sunnah 2 rakaat sholat hajat. Selesai sholat hajat, tsumma qul, lalu kamu baca doa ini. Nah, tadi disuruh wudu, ini kan ibadah pada Allah. Sholat hajat ibadah pada Allah. Lalu suruh berdoa, doanya pada Allah juga. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawassul kepadamu. Berperantara. Berperantara dengan siapa? Binabiyyika Muhammadin. Berperantara dengan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat.
lalu beristighatsah, minta tolong kepada Nabi, menyeru kepada Nabi. Ibadahnya kepada Allah, cuma perantaranya Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Nabi ya rahmah, wahai Nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila rabbi. Sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Aku berperantara denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, sembuh dari buta, litubdali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku dan terimalah permohonanku untuk diriku sendiri. Kemudian apa? Kata sahabat perawi hadis ini, laki-laki ini pergi ke tempat wudu, lalu berwudu dengan baik, habis itu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat dengan khusyuk, habis itu baca doa tadi. Habis baca doa, laki-laki ini langsung datang ke tempat Nabi mengajar, sudah sembuh dari buta. Nah, ini artinya apa? Ini tawassul namanya. Dan hadisnya sahih, enggak dhaif. Semua ulama mengatakan hadis ini sahih. Cuman apa? Karena hadis ini sahih, ketika disampaikan, karena Wahabi ini hobinya mengkafirkan orang, gak mau sama hadis ini. Hadis ini dirubah maknanya oleh mereka. Apa? Kata Wahabi, doa dalam hadis ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Terus sekarang Nabi sudah wafat, gak boleh lagi dibaca. Kenapa gak boleh? Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu siapa? Doa ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Siapa yang bilang begitu? Nabi apa kamu? Ternyata Nabi gak bilang begitu. Siapa yang bilang? Ya Wahabi. Nabi gak pernah. Seandainya doa ini gak boleh dibaca setelah Nabi wafat, pasti Nabi mengingatkan, awas yo, kalau saya sudah meninggal jangan dibaca lagi doa ini. Mengapa? Karena syirik. Ternyata enggak. Karenanya begitu Rasulullah wafat, doa ini diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Sahabat wafat, doa ini diajarkan oleh muridnya kepada muridnya. Sampai kepada ulama-ulama kita, doa ini dicatat di dalam kitab-kitab hadis. Para ulama mengatakan doa ini biasanya dibaca untuk kesembuhan dari sakit keras. Kalau orang itu masih ada jatah hidup, biasanya sembuh. Doa ini juga dibaca bagi orang yang cari kerja. Doa ini juga dibaca bagi orang yang mengajukan proposal kepada atasan atau pemerintah. Doa ini dibaca untuk apa saja. Tahun 2006 ada kawan saya tentang doa ini. Nelpon saya pagi-pagi. Dalam telepon, ada apa? Saya minta maaf katanya. Kenapa? Saya barangkali punya salah sama sampean, minta maaf. Memangnya kenapa? Saya ini opname sudah lama di rumah sakit. Sakitnya komplikasi. Jadi kalau meninggal saya minta maaf. Akhirnya kawan ini tiap pagi saya telepon. Saya kasih motivasi. Kamu insya Allah sembuh. Loh kok bisa? Ya insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Karena saya mau ngasih uang, gak punya uang. Ada waktu itu ya gak cukup. Jadi saya motivasi biar sembuh. Kira-kira dapat 2 minggu, kawan ini saya hubungi, HP-nya tidak aktif. Saya pikir waktu itu mungkin kawan ini benar-benar meninggal. Karena beda pulau dengan saya. Saya di Jawa, dia di Madura. Kira-kira dapat 7 bulan, kawan ini menghubungi saya pakai nomor baru. Saya tanya dia, kamu masih hidup? Loh, iya masih hidup. Loh katanya dulu mau mati katanya. Ya gak jadi ditunda katanya. Loh terus gimana kabarnya yang sakit dulu? Alhamdulillah ini ada 2 kabar gembira. Loh apa saja? Pertama, saya sudah sehat walafiat. Saya sudah sembuh dari sakit. Yang kedua apa? Yang kedua, saya sudah nambah istri lagi. Saya bilang, kamu ini hebat.
Kenapa? Dulu nelpon saya mau mati, sekarang nelpon malah nambah istri. Ini yang belum mau mati belum nambah nih. Kamu mau mati bisa nambah. Apa cuma nambah istri, apa hebatnya? Kira-kira tahun 2009 ada pertemuan para ulama di Gresik di Jawa Timur. Saya ikut waktu itu. Di tengah-tengah istirahat, beberapa kiai menghampiri saya, 3 orang kiai kalau gak salah dari Blitar. Pas duduk-duduk, kiai-kiai ini menghampiri saya, Gus, manggil saya Gus. Di Jawa itu kiai kalau masih muda dipanggil Gus. Apa kiai? Gus, apa doanya Gus? Amalannya. Doa apa? Biar gampang kawin lagi. Karena kiai itu gak pandai cari uang, jadi apa-apa itu modalnya doa. Terus saya bilang sama beliau, Kiai, saya ini apa potongan punya istri lagi? Kok ditanya amalan macam itu? Kata beliau, Gus, sampeyan itu ditanya apa saja selalu bisa jawab. Masa ditanya macam ini gak bisa katanya. Oh sebentar Kiai, saya telepon kawan saya. Akhirnya kawan ini saya telepon. Syekh, apa? Saya mau tanya. Loh, kok tanya ke saya? Saya kan muridnya. Bukan, kalau ini masalah lain, bukan urusan pelajaran. Tanya apa? Kamu itu bisa kawin lagi, doa yang dibaca apa? Karena lihat dari orangnya gak potongan. Orangnya tidak ganteng, orangnya tidak gagah, biasa-biasa orangnya. Loh, kalau saya yang ingin kawin lagi itu amalannya dari sampeyan katanya. Loh, amalan mana? Saya gak punya amalan kawin lagi. Memang itu bukan amalan kawin lagi, tapi saya salah gunakan. Ternyata hasilnya Masya Allah. Amalan yang mana? Sampeyan waktu di pondok pernah ngasih ijazah saya amalan doa yang diajarkan Rasulullah pada orang buta, orang tunanetra, doa tadi itu. Loh, gimana ceritanya? Kata kawan saya itu setelah sehat, mikir-mikir, sekarang ini sehat, ini kesempatan kawin lagi. Karena kalau sakit, apalagi opname, jangankan nambah lagi, yang ada aja gak dipakai. Kesempatan ini. Saya ingat sampean dulu waktu di pondok, memang teman pondok dengan saya, adik kelas. Sampean ngasih amalan, saya hafalkan. Allahumma inni as'aluka. Setelah hafal, beliau ini di rumahnya ada pondok, ada masjid. Kira-kira dari rumahnya ke masjid 50 meter. Saya ke masjid sholat hajat. Saya wudhu ke masjid sholat hajat. Saya berusaha khusyuk. Sholli sunnatan liqada'il hajah rak'atanil. Allahu Akbar. Khusyuk. Habis sholat hajat baca Allah. Mang beliau orangnya khusyuk. Kalau berdoa itu kayak nangis memang. Nah habis doa saya pulang. Kira-kira doa ini gimana hasilnya? Sampai di rumah istri saya menghampiri saya. Mas, apa sampean gak kawin lagi tah? Dek, yang bener lah. Kamu ini apa maksudnya? Kok ngomong itu? Ndak, sampean ini kan sudah sehat. Kalau memang sampean ini dengan kawin lagi terhibur, saya suruh kawin lagi. Yang penting kami jangan ditinggal dan tetap istiqomah ngajar. Ini kalau kamu yang nyuruh gimana ya? Saya agak berani nolak ini. Karena permintaan kamu, istri tercinta. Ya sudahlah, ini berarti perintah suci. Bismillah saya laksanakan. Akhirnya mendatangi mertuanya. Bah, saya ini gimana kalau kawin lagi? Ya gak apa-apa lah cuma kawin lagi. Yang penting yang ada jangan ditinggal. Itu namanya nambah katanya. Yang penting istiqomah ngajar. Ya dah bah, makasih. Habis itu minta ngelamar anaknya orang langsung diterima. Habis itu nelpon setelah kawin itu, ini kalau sampean gak percaya ya, saya mau bicara dengan istri pertama. Setelah itu istri kedua ngomong,
Setelah itu dibawa ke rumah saya. Tahun 2011, itu kan 2009. 2011 saya undangan kira-kira dari tempat beliau 2 jam. Apa ini? Hah? Kayaknya kode ini. Biar tidak ngantuk. Habis ceramah dari tempat itu, saya mau ke tempat beliau, mau ceramah di situ. Teman-teman satu pondok, 2 mobil ikut ngantar. Mengapa? Penasaran. Karena dia gak potongan kawin lagi, kok bisa katanya. Karena hanya 2 mobil ngantar saya ke sana. Sampai di tempat kawan ini, kawan-kawan pada ngomong, apa? Ya apa ini? Kok mutong tidak klakson katanya. Jadi mendahului gak pakai klakson. Apa maksudnya? Katanya istrinya sudah 2. Kata siapa? Lah ini ramai orang-orang bilang istrinya 2. Kata kawan ini, itu benar-benar fitnah. Loh kok fitnah? Sekarang sudah 3. Nah artinya apa? Doa tawassul itu saudara memang ada. Walaupun Wahabi mengkafirkan, itu gak kafir itu. Wahabi aja yang ngawur. Cerita ini biar sampean gak ngantuk, karena dari tadi agak ngantuk-ngantuk. Memang ibu-ibu ya, kalau suaminya nakal ke masjid, coba kasih iming-iming. Kamu kalau rajin ke masjid, tak kasih izin. Pasti rajin ke masjid itu. Entah izin apa itu. Nah ini contoh ya. Artinya apa? Wahabi ini mensyirikkan orang yang bertawassul. Padahal tawassul itu yang memerintahkan Al-Quran. Dan yang mengajarkan baginda Rasulullah. Bahaya saudara Wahabi itu. Karena Al-Quran dirubah. Ini baru yang syirik. Nah, masalah-masalah lain yang mereka haramkan ya gitu juga. Mereka itu gak punya dalil, cuma ngarang. Ini kita ya, ini contoh sederhana sholat. Kita ini kalau habis sholat zikirnya jahar. Kalau Wahabi kan enggak. Mengapa enggak jahar? Kata mereka zikir dengan suara keras bid'ah dan haram. Padahal enggak haram. Karena di dalam Sahih Muslim hadis dari Abdullah bin Zubair, juga hadis-hadis lain Bukhari Muslim dan lain-lain, Rasulullah itu habis sholat berjamaah menjadi imam, baca zikir suaranya paling nyaring. Makanya para sahabat itu hafal zikir apa saja yang dibaca Rasulullah habis sholat. Mengapa hafal? Rasulullah nyaring suaranya, keras suaranya. Nah, seandainya zikir keras itu nyaring, Rasulullah gak nyaring. Rasulullah nyaring, karenanya kita nyaring. Jamaahnya begitu dalil ini disampaikan, kata Wahabi, ya gak apa-apa lah imamnya zikir keras, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Bid'ah katanya. Loh, bid'ah gimana? Jamaahnya Rasulullah itu para sahabat habis sholat di belakang Rasulullah baca zikir keras. Orang-orang anak-anak kecil-kecil tahu kalau Rasulullah selesai sholat karena di masjid itu ramai zikir. Itu kata Ibnu Abbas. Waktu itu masih kecil. Oh, berarti sudah selesai sholat. Mengapa zikirnya keras? Wahabi kalau ada sholat di tempat kita, lalu imamnya zikir keras, biasanya langsung emosi dan pergi. Betul? Kan kerjanya Wahabi, habis sholat aja emosi. Makanya jangan ikut Wahabi. Karena orang ikut Wahabi emosian orangnya, mudah marah. Ada murid saya mantan Wahabi. Saya tanya, kamu dulu ketika Wahabi, kalau sholat di masjid, lalu imamnya zikir keras, kamu pergi? Iya Kiai. Kenapa? Karena kata Ustadz, itu namanya hajar, protes pada kesalahan, pada kemungkaran. Sekarang gimana? Malu Kiai katanya. Kenapa? Ternyata kita yang keliru. Yang benar gimana? Jangan pergi tapi ikut zikir. Karena makmum itu di dalam hadis sunnah meninggalkan tempat beribadah itu ketika imamnya berdiri. Karena di dalam Sahih Bukhari hadis dari Ummu Salamah,
Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Apabila Rasulullah telah berdiri, jamaah laki-laki di belakang berdiri. Jadi makmum itu meninggalkan tempat sholat berjamaah, yang sunnah itu menunggu imam. Imam berdiri baru berdiri. Jangan turun duluan. Kalau makmum turun duluan, itu meninggalkan sunnah. Apalagi kalau makmumnya sedikit. Imamnya zikir keras, makmumnya 3 orang, Wahabi semua. Begitu imamnya menoleh, ternyata apa? Terkejut dia, loh mana makmumnya gak ada. Saya ini pernah sholat subuh berjamaah di Pekanbaru. Begitu habis sholat, imamnya ini tetap menghadap kiblat. Padahal kalau di dalam kitab fikih, imam ini kan mutar kanan kan. Jadi yang kiri ke arah kiblat, yang kanan ke jamaah, wajahnya ke samping kan begitu, zikir. Ini imamnya tetap menghadap kiblat, zikirnya nyaring dan baca zikir cepat-cepat. Ternyata apa? Cepat-cepat, makmumnya segera turun, tinggal saya yang nggak turun. Akhirnya saya nggak turun, kasihan imamnya, agar ada yang baca amin. Wis saya nggak turun baca aminnya beliau, saya baca amin. Habis selesai sholat, menghadap saya, senyum-senyum pada saya, salaman. Habis itu saya ceramah di situ. Saya terangkan, ketawa-ketawa, karena mereka bukan Wahabi, cuma orangnya kesusu kalau sholat itu, kesusu turun. Nah, kemudian habis sholat kita biasanya salaman kan. Kalau Wahabi gak ada salaman, cuma langsung main HP. Ada ya videonya Ustadz Wahabi jadi imam, habis sholat langsung main HP. Lama sekali main HP-nya. Kalau salaman bid'ah, tapi kalau main HP gak bid'ah. Mengapa? Karena sahabat dulu habis jadi imam main HP. Masa betul begitu? HP dulu itu gak ada. Ini mereka walhasil salaman juga gak bid'ah. Mengapa? Jamaahnya Rasulullah itu habis sholat juga salaman. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajir ilal Badha. Ketika cuaca panas sekali, Rasulullah keluar dari rumah ke daerah Badha di Mekah, dari tendanya. Thumma tawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Thumma shalla dhuhra rak'atain wal asr rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar di jamak qashar. 2 rakaat. Selesai sholat, faqaman nas, lalu orang-orang berdiri. Maksudnya makmumnya berdiri. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi, lalu mereka mengambil tangan Rasulullah. Mengambil tangan Rasulullah artinya bagaimana? Artinya bersalah. Rasulullah mau wa yuqabbilunaha, mereka cium tangan Rasulullah. Karena Rasulullah orang mulia dicium tangannya. Lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi, lalu aku ambil tangan Rasulullah, fa wada'tuha ala wajhi, aku letakkan tangan baginda pada wajahku. Ternyata apa? Fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salju. Cuaca panas, Rasulullah mengalirkan energi sejuk. Wa atyabu raihatan minal miski, dan ternyata tangan Rasulullah lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Rasulullah disalami mau, saudara. Wahabi diajak salaman gak mau. Mahal sekali Wahabi. Tapi gak apa-apalah, gak mau. Mereka gak ada barokahnya memang. Gak apa-apa. Cuma kan kaku kan sama orang itu. Gampang membid'ahkan. Ini salah satu contoh, saudara. Nah, masalah-masalah yang lain juga begitu. Apa contohnya? Tahlil. Wahabi ini kalau ada orang mati, tahlil. Tahlil diharamkan sama mereka pakai Al-Quran. Dan itu gak ada hubungannya. Tahun 2009 saya debat dengan Wahabi di Bali soal tahlil di Masjid Mujahidin di Denpasar. Kata Wahabi itu, tahlil yang dilakukan orang Aswaja di Indonesia itu haram.
Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Kata dia Al-Quran. Lalu saya tanya, Al-Quran yang mana yang mengharamkan? Saya ini belajar tafsir pada kiai saya sampai selesai. Gak ada penafsiran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayat Al-Qurannya. Kata dia apa? Ada. Ayat mana? Ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Coba dipikir, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang paling bagus amalnya. Ada enggak apa namanya di situ tahlil haram? Ada? Enggak ada kan? Tapi dia dijadikan dalil tahlil haram. Saya tanya dia, loh, apa hubungannya dengan tahlil? Wah, enggak ada sama sekali. Kata dia, lah aduh, katanya. Gimana adanya? Orang zikir, orang tahlil itu kan mau banyak-banyakan zikir. Banyak-banyakan zikir itu enggak bagus. Dan ini kata Al-Quran, spirit dari ayat ini, kita ini bagus-bagusan amal, bukan banyak-banyakan amal. Lah orang banyak-banyakan zikir itu gak bagus. Makanya karena banyak-banyakan zikir gak bagus, haram banyak zikir. Loh, kamu ini pengertian apa macam ini? Gak betul. Ayat ini spiritnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalnya. Yang namanya bagus itu lawannya jelek. Motivasinya kita melakukan amal yang baik-baik, meninggalkan yang jelek-jelek. Gak ada hubungannya dengan banyak sedikit. Justru kalau zikir semakin banyak semakin bagus. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Loh, Al-Quran malah menyuruh zikir sebanyak-banyaknya. Kata kamu kalau zikir banyak malah gak bagus. Loh, kamu ikut Quran yang mana kalau macam itu? Ini Wahabi. Wahabi ini melarang apapun pakai Al-Quran tapi gak nyambung. Nanti ujung-ujungnya bilangnya bid'ah. Nanti mereka bilang Khadijah wafat, Rasulullah gak bikin tahlil. Hamzah wafat, Rasulullah gak bikin tahlil. Ini wafat, agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah, berarti tahlil tambahan. Kalau begitu tahlil hukumnya haram. Yang ngarang-ngarang tok begitu, narasi-narasi awam, narasi bodoh. Padahal membaca zikir untuk orang mati yang pertama kali mencontohkan adalah baginda Rasulullah juga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia setelah perang Khandaq, setelah penaklukan orang-orang Yahudi suku Bani Quraidah. Lalu Rasulullah pergi takziah ramai-ramai bersama para sahabat. Lalu jenazahnya diurus, lalu disolatkan, lalu dikubur. Setelah dikubur, Rasulullah gak langsung pergi, masih duduk-duduk di kuburan itu. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat ikut baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para sahabat baca. Orang mati baca di kuburan. Falamman sorfa, ketika Rasulullah selesai baca, qilalah. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa baginda tadi baca tasbih, baca takbir, baca tahlil? Enggak langsung pergi seperti biasanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak soleh bagaimana kira-kira?
Hatta khasyitu alla yufarraja'an, sampai aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Kata Rasulullah, karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Zikir untuk orang mati itu bermanfaat. Karenanya tahlil yang paling bagus dibaca di kuburan setelah pemakaman. Mengapa? Agar kalau almarhum dijepit gak lama-lama. Cuma kita ini biasanya ya, kalau di kuburan takut hujan lagi, malah duduknya ya repot, karena tahlilnya lama waktu itu. Kata para sahabat lama. Dan keluarga duka cita biasanya ingin bersedekah makanan, makanya tahlil di rumah-rumah. Kalau di Riau, di Pekanbaru tahlil jam berapa? Ba'da maghrib ya. Almarhum dikubur pagi-pagi apa siang? Siang jam 10. Ba'da zuhur. Almarhum dikubur jam 2. Tahlilnya ba'da maghrib jam 7. Dari jam 2 ke jam 7 berapa jam? 5 jam. Coba saudara terjebak di tengah hutan menunggu bantuan 5 jam, lama apa gak lama kira-kira itu? Kan lama. Tapi ya gak apa-apalah, daripada enggak. Mana ini gak ada kirim doa. Oh ternyata nunggu di rumah jam 7 malam habis maghrib. Ya gak apa-apalah. Artinya apa? Zikir tahlil itu ada dalilnya. Cuma guru-guru kita dulu gak pamer dalil. Mengapa gak pamer? Lah masyarakat kita ini kebanyakan Islam KTP. Betul? Kalau KTP-nya Islam, hampir 90% penduduk Indonesia Muslim. Tapi walaupun hampir 90% Muslim, umat Islam Indonesia yang bisa baca Quran itu kira-kira 27% sekian. Yang 72% sekian nggak bisa baca Quran. Jadi setiap 100 orang ngumpul, yang bisa baca Quran dipastikan 27 orang. 27 orang. Yang 72 orang nggak bisa baca Quran. Itu hasil survei. Yang sholat, umat Islam Indonesia yang sholat itu 38%, sekian. Yang 61%, sekian nggak sholat. Jadi setiap 100 orang yang sholat 5 waktu itu 38. Yang 62 nggak sholat. Kemudian hasil survei abal-abal, 90% umat Islam Indonesia sholat setahun 2 kali. Entah sholat apa itu, setahun 2 kali. Dan ketika itu sejadahnya baru-baru, bajunya baru juga itu. Ini bangsa kita memang. Lah ini kok apa gak ada tahlil, ya tambah berat lah. Makanya kita ini saling tolong menolong memang. Tahlil itu ada manfaatnya. Nah saya kira ini ya beberapa materi ceramah yang perlu saya sampaikan. Pada intinya kita harus berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan ajaran Salafi Wahabi. Sebelum kita tutup, kita floor buka pertanyaan. Mungkin ada yang mau tanya. Nah ini Pak Syahril mau tanya. Ntar nih. Yang senantiasa atau walimah itu bersanding sebelum zuhur, kemudian dengan alasan tidak pakai make up segala macam sehingga zuhur terlewat. Jadi orang yang menikah itu pengantin baru tetap wajib sholat 5 waktu. Jangan telat-telat. Cuma karena kadang berhubung make upnya sejak pagi dan make up dipakai sampai sore kan ya, menjelang maghrib. Karena orang biasanya sepi maghrib mau sholat. Maka bagaimana
ini boleh dijamak takhir. Atau sebelum pakai make up wudhu dulu. Lalu habis zuhur ya sholat lah. Orang sholat tuh gak lama kok. Rata-rata orang Indonesia sholatnya 5 menit. Sholat lama itu kalau berjamaah. Itu pun kalau imamnya mau lama. Kadang-kadang imam yang sholatnya panjang, kalau sholat sendiri pendek aja juga. Betul. Wong sholat tuh gak lama, 5 menit selesai. Jadi usahakan sebelum zuhur dah punya wudhu. Nanti pas zuhur sholat, habis itu keluar lagi. Kan gitu aja. Atau kalau misalnya gak punya wudhu, niat jamak takhir, zuhurnya dijamak dengan asar. Gak apa-apa kalau begitu. Ada ulama yang membolehkan. Nanti habis itu make up lagi. Maghribnya dijamak takhir dengan isya. Atau maghrib sholat dulu baru di make up. Lalu keluar lagi. Nanti isyanya sholat. Walhasil sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau karena ada hajat, ada keperluan diniat jamak. Misalnya saudara menikahkan anaknya. Pas menjelang zuhur banyak tamu. Tamunya meluap-luap, gak bisa ditinggal. Zuhurnya diniati jamak takhir dengan asar. Gak apa-apa kalau begitu. Pertanyaan kedua. Apa? Tanpa suara. Ini jadi sejak tahun 1924 tanah suci itu dikuasai pemerintahan Wahabi. Karenanya semua tata cara ibadah, lembaga pendidikan itu dirubah semua. Karena yang berkuasa Wahabi. Wong dulu Rasulullah baca zikir di situ suara keras. Sahabat juga suara keras. Umat Islam setelahnya keras juga. Karena dipegang Wahabi akhirnya dirubah. Itu pelajaran bagi kita. Makanya kita punya masjid, punya musola dijaga. Jangan sampai Ustadz Wahabi jadi imam atau jadi penceramah. Nanti berubah. Dan sekarang Saudi itu juga lebih parah lagi. Memang tata cara ibadah memang masih Wahabi. Tetapi sekarang sistemnya sudah rusak. Jadi kira-kira sejak 7 tahun lalu di Saudi ini sudah ada kafe. Sudah ada bioskop, sudah ada konser musik mendatangkan bintang Hollywood. Yang kemarin itu artis siapa dari barat itu. Sudah berubah. 5 tahun lalu sebelumnya kalau kita pergi umroh, yang jaga kedai di hotel-hotel di Mekah kan laki-laki semua. Kalaupun ada perempuan lewat pakai cadar. Sekarang itu di mal-mal, di hotel di bawah itu ya di Mekah, di dekatnya Masjidil Haram, sudah banyak yang jaga perempuan. Dan sebagian auratnya dibuka. Walaupun pakai kerudung, itu pakai kerudungnya bak tutut. Tahu kerudung bak tutut dulu? Kerudung bak tutut itu pakai kerudung cuma rambut depan kelihatan. Sudah berubah sekarang. Artinya tambah rosa. Jadi dalam urusan agama kita tidak berkiblat sama orang Saudi. Kita mengikuti penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab. Penjelasan guru-guru kita dulu dalam kitab-kitab itu yang menjadi pedoman. Yang ustadz-ustadz Salafi memang dari sana, dari Saudi. Ada lagi? Ya. Ya.
Apa? Marah kepada iblis itu tidak ada sekarang. Marah kepada sesama kelompok lebih kuat daripada marah kepada iblis. Nah itulah terjadi di Pekanbaru. Dan itu masalah khilafiyah ini, masalah khilafiyah ini itu kelihatannya semakin jadi dan menyalahkan orang. Nah itu menjadi masalah. Ini masalah menyalahkan orang. Jadi bagaimana upaya daripada pusat sama Bapak yang bisa mengerti itu supaya jangan nanti di daerah ini terjadi lagi berbeda pendapat mengatakan yang kata Ustaz tadi, yaitu tidak sunnah, itu tidak dan sebagainya. Kalau ayat itu tidak adalah final. Jadi Bapak ini sendiri pun salah dia. Kalau bapaknya masuk neraka, maka musuh bapaknya. Itu jadi orang tuanya. Jadi oleh karena itu, sekarang bagaimana dari pusat ini, bahwa kelihatannya Riau ini sudah nampak gejalanya. Tempat pusat Sumatera ini yang menyalah-nyalahkan orang tadi. Nah itu, makasih Ustaz. Memang di Sumatera itu yang paling ramai di Riau. Yang tukang nyalahkan orang itu. Bapaknya dibid'ahkan, disyirikan. Orang Riau yang banyak. Wahabi ini yang kuat di Riau, lalu Sumbar, lalu Jambi. Saya heran juga itu. Wong Riau ini daerah terisolir. Daerahnya rawa-rawa. Sebentar-sebentar banjir. Tapi Wahabinya banjir juga di sini. Dan iya, nah karena begitu agar kita ini terjaga, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita tidak terpengaruh dengan kelompok baru yang suka menyalahkan. Pertama, masjidnya dijaga, musholanya dijaga. Jangan sampai orang dari mereka memberi ceramah menjadi imam, jangan. Harus orang-orang kita yang memberi ceramah menjadi imam. Yang kedua, kalau punya anak dijaga, jangan sampai belajar ke tempat mereka. Kita ini kan banyak ya, pondok-pondok di Pekanbaru yang Ahlus Sunnah. Ada Nurul Azhar, ada untuk perempuan di rumahnya UAS itu. Ada di sebelahnya pondoknya Ustadz Zulhendri Rais. Ada pondok Babus Salam, ada pondok macam ini ramai. Cuma yang menonjol ini malah pondoknya mereka. Tempatnya mereka di Pekanbaru. Saya sampai awal-awal itu hafal nama tempatnya mereka. Loh, tempatnya Ahlus Sunnah mana ini? Kok kalah populer itu? Ini masalahnya. Kemudian aktivitas keilmuan juga perlu diramaikan. Terutama para asatid. Kalau kelompok sebelah itu melemparkan syubhat, melemparkan pernyataan-pernyataan yang salah, para ustadz jangan diam, harus merespon. Agar masyarakat itu tahu, awas, itu gak benar itu yang bid'ahkan. Kita ini gak bid'ah, ini dasarnya. Harus begitu. Karena kalau didiamkan, nanti ada masyarakat terpengaruh. Dan kalau didiamkan, mereka nanti semakin menjadi-jadi. Ini kayaknya memang di Pekanbaru ini semacam ada pembiaran. Mengapa ada pembiaran? Karena di Pekanbaru ini memang ulama harismatik hampir gak ada. Ulamanya yang ada kan muda-muda kan, UAS dan kawan-kawannya. Dulu ulama yang sepuh-sepuh kan hampir gak ada. Ya mungkin karena sudah wafat lama. Di Indonesia ini yang banyak ulama itu di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten itu. Kalau di Sumatera itu di Aceh yang banyak. Tapi sejak tsunami, Wahabi berkembang juga di sana. Karena kemarin-kemarin pondok pesantren Wahabi sudah ada 6 dan mungkin sekarang udah lebih. Dan ulama Aceh juga resah. Cuma di sana banyak orang alim, banyak pondok besar. Di Riau ini ya memang hampir gak ada pondok besar, tempatnya orang alim hampir gak ada di Riau. Gak seperti di Aceh. Ya makanya ya kita
kita bikinlah suasana keilmuan yang bagus di Pekanbaru, agar kelompok-kelompok yang tukang membid'ahkan itu bisa teratasi dengan baik. Pertanyaan terakhir. Ini. Salam. Kira-kira upaya kita untuk meluruskan ajaran mereka itu, ini bapak pakcik kita bilang kita tidak boleh rumah dia pergi. Jadi kalau di rumah dia pergi. Akhirnya ada yang mengaji, rumah tetangga mengaji. Nah, upaya kita untuk meluruskan keluarga kita yang telah masuk penjara. Untuk meluruskan seperti itu ya, kalau orang itu ikut Wahabi karena syubhat, artinya karena mendengar isu-isu dari ustadznya bid'ah, syirik, sesat, maka itu harus dibantah dengan dalil, pakai ilmu. Kalau karena syubhat. Cuma masalahnya orang Wahabi ini dikunci otaknya. Maksudnya dikunci bagaimana? Ada kawan saya ngajar di Indramayu sama di Bogor. Cerita sama saya, Ustaz, ini gimana menghadapi Wahabi ini? Lah, hadapi dengan ilmu. Caranya, kamu saya kirimi buku saya, kasihkan sama dia, suruh baca. Akhirnya ditawari baca buku saya. Apa jawabannya? Loh, ini bukunya Ustadz Idrus. Lah terus kata Ustadz, membaca bukunya Ustadz Idrus haram. Artinya apa? Memang dikunci. Otaknya dikunci, baca aja haram. Nanti kalau diajak ajak nanti saya kalau ceramah. Dia bilang apa lagi? Loh, itu ceramahnya Ustadz Idrus. Kenapa? Kata Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz Idrus haram. Jadi memang kuncinya itu memang kuat mereka. Artinya otaknya benar-benar ditutup rapat. Gak boleh berpikir, gak boleh mendengar itu mereka. Itu kalau artinya ya harus diupayakan ada dialog. Karena kalau ada terbuka sedikit itu bisa nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi itu menyebarkan ajarannya itu juga bukan hanya murni pemikiran, penyebaran syubhat, bukan. Tapi kadang-kadang juga pakai finansial, pakai uang. Ustadz-ustadznya itu gajinya tinggi. Dulu Ustadz Wahabi itu gajinya sebulan $1.500. Kalau $1.500 itu untuk sekarang kan sekitar 23 juta. Sekarang tuh di Pekan kerja apa yang gajinya 20 juta? Ada? Hah? Kan nggak ada. Ustadznya tuh gajinya mahal. Kemudian di daerah saya di Jawa, orang-orang yang sering datang ke tempatnya Ustadz Wahabi datang aja, gak ikut sekolah, gak ikut ngaji. Tiap bulan itu dikasih uang 1,5 juta. Padahal cuma sering bertamu. Jadi mereka ini juga ngasih. Dan kalau mereka bikin kajian di masjid mana, jamaahnya dari mana-mana datang. Itu pulang ada amplopnya. Dan kalau mereka bikin masjid, nanti ada makannya di situ. Entah dari mana uangnya itu, gak habis-habis uangnya. Jadi memang begitu ya. Ya pokoknya berusahalah kira-kira membuka dialog dengan dia. Kamu kenapa gak mau begitu? Kalau karena bid'ah, ini dalilnya. Insyaallah kalau disampaikan nanti mereka ya asal ada keterbukaan bisa berubah. Dan sekarang ini sudah banyak ustadz-ustadz Wahabi yang bertaubat banyak, tapi di Jawa. Kalau di Pekanbaru baru 1 ustadz Wahabi yang bertaubat. Yang lain nggak mau taubat. Ada ustadz alumni Madinah tapi sudah keluar dari Wahabi di Pekanbaru. Kalau di Jawa sudah ramai ustadz-ustadznya yang bertaubat. Jamaahnya juga ramai yang bertaubat. Saya kira ini ya, karena ini waktu sudah habis, kita off. Mari kita baca doa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa dhawil huquq 'alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.